Tabe, Berimba Kareba. Mudah-mudahan Anda selalu sehat dan tetap bersemangat. Saatnya Anda menyimak berita Sulawesi Tengah hari ini. Bersama saya, Aurel Lagia. Sejumlah berita aktual dan menarik seputar Sulawesi Tengah telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Satgas gabungan menggerebek kampung narkoba di Kota Palu. Usaha tani nanas didoda laris manis saat harga sejumlah kebutuhan pokok melonjak. Satgas Madagoraya gencar melakukan razia di wilayah operasi Poso dan Parigi Motong. Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah bekerja sama Polri TNI kembali menggerebek 2 lokasi yang kerap disebut kampung narkoba di Kota Palu Kamis siang. 18 orang diamankan dan 24 paket sabu-sabu siap edar. Petugas juga mengamankan 2 sepeda motor yang diduga melakukan kejahatan narkoba. Penggerebekan yang berlangsung mulai pukul 1 siang ini dimulai di Kelurahan Kayu Malue. Puluhan personel keamanan bersenjata lengkap menggerebek titik lokasi yang diduga merupakan tempat tinggal bandar dan pengedar sabu-sabu. Hasilnya 8 orang diamankan dan dimasukkan ke dalam kendaraan taktis. Selain itu sejumlah peralatan sabu-sabu ikut diamankan. Dari Kayu Malue, aparat bersenjata lengkap bergerak menuju Kelurahan Tavanjuka, Kecamatan Tatanga, yang juga dikenal sebagai tempat peredaran sabu-sabu di Palu. Di lokasi itu, polisi kemudian menggerebek dan menggeledah beberapa rumah yang dicurigai sebagai tempat penjualan narkoba. 10 orang ditangkap dan puluhan paket sabu-sabu disita. Pelaksana tugas Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah, Misnawati Rahman, mengatakan dari 18 orang yang diamankan terdiri dari pengedar dan pemakai. 1 orang yang diamankan adalah perempuan. Operasi penegakan hukum akan tetap dilaksanakan di tempat-tempat yang disinyalir marak peredaran atau peredaran gelap narkotika. Hari ini kami bekerjasama dan dibantu dari Brimob, Polri, TNI, kemudian dari Satpol PP dan dari Kumham serta dari Kesbangpol Kota Palu. Kita bersama-sama turun dengan 2 lokasi di Tatanga maupun Kayu Malue. Kemudian ada 18 orang yang kita amankan, terdiri dari pengedar dan juga hanya pengguna. Semua kita amankan ada 18 orang. Kemudian untuk barang bukti ada kurang lebih 28 paket, ditambah dengan ada timbangan dan beberapa barang bukti lain. Mungkin itu ke depan kita akan insya Allah semakin masif melaksanakan kegiatan ini dengan tetap menggandeng seluruh unsur terkait. Tentunya harapan kita dengan kegiatan ini berlangsung secara berkala, kita harap peredaran gelap narkotika di wilayah Sulawesi Tengah dan khususnya Kota Palu bisa kita kurangi. Akhir Mei lalu, BNN Provinsi Sulawesi Tengah bekerja sama Brimob Polda Sulawesi Tengah juga melakukan penggerebekan di 3 lokasi berbeda, yakni Kelurahan Kayu Malue, Tatanga, dan Kelurahan Lere. Hasilnya petugas menangkap 9 orang dan sejumlah peralatan narkoba seperti timbangan, peralatan, dan sejumlah paket sabu-sabu. Julianus K. melaporkan dari Palu. Di tengah naiknya harga sejumlah kebutuhan pokok, hasil usaha tani warga juga mengalami kenaikan harga. Buah-buahan menjadi salah satu hasil tani yang mengalami kenaikan harga secara signifikan, seperti yang dialami para petani nanas di Desa Doda, Kecamatan Kinovaro, Kabupaten Sigi. Harga nanas melonjak dan laris manis. Santi, warga Desa Doda, mengaku harga nanas saat ini lumayan bagus dan sangat membantu perekonomian keluarganya. Selain permintaan banyak, harga jual nanas kini menembus Rp50.000 per buah, sedangkan harga normalnya adalah Rp20.000 per buah. Santi melakoni usaha kebun nanas sejak 2018 lalu dengan luas 1 hektar. 15.000, ada yang 20. Berarti dia tergantung apanya itu, Bu? Tergantung besarnya. Demikian halnya yang dirasakan Atin, yang mengaku bersyukur karena nanasnya laris dan harganya cukup menjanjikan. Harga jual nanasnya mencapai Rp50.000 per buah. Nanas miliknya tidak hanya dijual di wilayah Kabupaten Sigi, tapi hingga ke Kota Palu.
Itu nanasnya dari harga berapa ke berapa? Harga 5.000, 10.000 sampai 50.000. Oh, ada peningkatan 5.000 sampai 10.000 per nanas ya? Iya. Iya Bu. Baik, untuk penjualannya Bu, apakah sekitaran Kota Palu aja atau bagaimana Bu? Sekitar Kota Palu. Desa Doda di Kecamatan Kinovaro merupakan sentra pengembangan nanas di Kabupaten Sigi. Hasil usaha tani ini tidak hanya dijual dan dinikmati para warga Sigi, tapi hingga ke Kota Palu dan sekitarnya. Di Desa Doda ada ratusan warga yang menggantungkan hidupnya sebagai petani nanas. Julian Skey melaporkan dari Kabupaten Sigi. Di era perkembangan teknologi, masyarakat kini sebagian besar beralih ke alat transportasi modern, sementara alat transportasi tradisional mulai terpinggirkan. Seperti halnya dokar di Kota Palu, kini sudah tidak laku digunakan sebagai alat transportasi. Kendaraan gerobak yang ditarik dengan tenaga kuda itu, keberadaannya kini tergeser oleh alat transportasi modern, baik roda 2 maupun roda 4. Belum lagi alat transportasi laut dan udara. Hanya segelintir orang saja yang masih menggunakan atau menjadi kusir dokar untuk transportasi sehari-hari. Salah seorang Dilman, Basri, yang setiap hari mangkal tak jauh dari pasar tradisional Impres Manonda Palu. Lokasi itu memang jadi tempat mangkal dokar-dokar, posisi sentral yang selalu ramai orang-orang berseliweran. Saban harinya, pria Parubaya berusia 71 tahun ini menarik dokar mulai pukul 7 pagi sampai pukul 11 siang. Saat kedatangan satu penumpangnya, dirinya cekatan mengangkut barang belanjaan ke atas dokar. Trayeknya kali ini mengantar penumpang ke perempatan traffic light Jalan Sungai Manonda dan Jalan Sis Al Jufri. Rute tujuan pengantarannya paling sering menuju arah Kelurahan Nunu dan Boyauge, Kecamatan Tatangan, Kota Palu. Sekali jalan tarifnya mulai 10.000 sampai 20.000-an, tergantung jarak tujuan. Menjadi kusir dokar di tengah banjirnya pilihan transportasi umum tentu tak mudah. Basri mengaku pendapatan yang ia peroleh jadi menyusut dan serba tak menentu. Ia sudah sangat bersyukur jika bisa mengantongi Rp60.000 setiap pulang dari hasil menjadi sais dokar. Hasil itu pun sama, tak ada bedanya, baik hari-hari biasa bahkan hari-hari besar. Sudah lebih dari separuh usianya, Basri telah menjadi kusir dokar sejak masih bujangan. Kala itu, ia belajar mengemudikan dokar milik orang lain. Untuk punya orang dulu. Oh, punya orang. Iya. Berarti belajar di situ. Umur berapa? Saya itu belajar. Kan saya punya kakak itu banyak. Kerjaan dokar. Saya ikut ya. Jadi kalau pulang saya bawa dokar. Gitu. Lama-lama ya. Udah. Tapi bagaimana perkembangannya dulu masih ramai ya? Ramai. Rumah ada motor. Cuma gerobak dengan dokar, dengan sepeda. Dulu masih laris. Ya. Boleh dibilang lebih 4 dekade, Basri telaten merumat dokar dan memberi pakan kudanya. Kali ini andalannya kuda betina berumur hampir 4 tahun. Ia mengaku sengaja memilih betina, lantaran kuda jantan biasanya nakal. Rupanya dokar masih jadi kendaraan pilihan sebagian orang, meski jumlahnya surut jauh dibanding dekade 90-an hingga awal 2000-an. Rata-rata penumpang dokar berkisar pada usia di atas 50-an. Agaknya, dokar tak masuk dalam list moda transportasi pilihan generasi Z. Masih biasa pakai dokar ya? Oh. Sering pakai dokar, naik ojek. Iya. Nah, kalau naik dokar ini menurut kita bagaimana? Masih sudah jarang ya yang naik ya? Jarang juga kadang-kadang lah. Kalau ada ojek, kalau ada dokar. Cuma memang masih murah kalau dokar ya. Kehadiran moda transportasi zaman dulu yang sudah ada sejak 1950-an ini memberi warna tersendiri. Meski kian tersisihkan, masih ada beberapa orang yang setia menjadikannya profesi. Selain Basri, di pasar tradisional Impres Manonda ada 3 kusir dokar lainnya yang masih telaten. Beberapa kusir dokar juga bisa dijumpai mangkal di Pasar Masomba, Kelurahan Tatura Utara, Kecamatan Palu Selatan. Syarul Jaya melaporkan dari Palu. Berbeda dengan era tahun 1990-an, kala itu angkutan kota alias angkot masih merajai jalanan.
Saat ini nasibnya berbanding terbalik. Keberadaan taksi, sebutan orang Palu, kalah pamor dengan hadirnya transportasi modern. Nyaris tak lagi ada penumpangnya. Mujur-mujur bisa mendapatkan 1 atau 2 penumpang dalam sehari. Padahal dahulu angkot jadi primadona sebagai pilihan tarif yang ekonomis. Di awal tahun 2000-an, anak-anak sekolah, mahasiswa, hingga pegawai masih menjadikannya sebagai salah satu kendaraan alternatif. Kini hanya tersisa pedagang atau orang tua yang masih mau naik angkot untuk membeli keperluan di pasar. Angkot khusus di dalam kota Palu kini bisa dihitung jari. Tersisa tak sampai 60 unit yang masih telaten beroperasi. Salah satu pangkalannya bisa dijumpai di Jalan Gunduri, tepatnya di pasar tradisional Impres Manonda. Para sopir angkot yang tersisa pun tak menampik kenyataan itu. Penghasilannya saat ini jadi tak menentu. Bila hanya 1 atau 2 penumpang, tak sebanding dengan bahan bakar yang dikeluarkan. Ketiadaan trayek yang jelas menjadi minusnya saat ini. Mereka menyebutnya mati suri. Moda transportasi online kini justru jadi pilihan. Penumpang sekali tidak bisa lagi karena online ini sudah sampai ke sana, sudah sampai ke Pantaloan, ke Wani. Jadi yang kita muat itu kan penumpang cuma itu saja tiap hari kita muat. Kami bisa dapat penumpang yang bagus itu kalau sampai ke kabupaten sana, daerah Marana, Toaya, sampai Enu. Itu saja yang bisa menjamin kami karena mereka ada barang. Kalau penumpang dalam kota berapa? Selain itu, ia juga berharap pemerintah dapat lebih menata armada angkutan umum sesuai dengan kegunaannya. Ia masih yakin, bila pengaturan angkutan umum di Kota Palu diatur dengan baik, angkot masih bisa kembali eksis beroperasi. Syahrul Caya melaporkan dari Palu.